dengan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdalil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Puji dan syukur terlebih dahulu mari kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kerabat, para sahabat dan segenap umatnya termasuk kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala kelak di yaumul qiyamah berkenan untuk mempertemukan kita dan mengumpulkan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pagi ini kembali kita bisa berhimpun untuk melanjutkan kajian pagi, dan tema kita pagi ini adalah Al-Islam Minhajul Hayat. Islam pedoman hidup. Untuk membahas tema ini, mari kita simak firman Allah Subhanahu wa taala. Yang membawa handphone atau membawa Al-Qur'an, mari kita buka aplikasinya, kita buka Al-Qur'annya, surah 6 Al-An'am ayat 38. Sekali lagi, surah 6 atau surah Al-An'am ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amtalukum ma farratna fil kitabi min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun. Wa ma min dabbatin fil ardi, tidaklah makhluk yang melata di muka bumi. Yang dimaksud di muka bumi itu yang di laut, yang di darat, yang di gunung. Itu di muka bumi. Jadi tidak ada makhluk yang melata baik di laut, di darat maupun di hutan, di gunung. Itu simbol makhluk ciptaan Allah yang ada di bawah. Walau ta'irin, dan tidaklah seekor burung yatiru yang terbang bijanahaihi dengan kedua sayapnya. Ini burung simbol makhluk atau ciptaan Allah yang ada di atas. Ya, ada matahari, ada bulan, ada bintang dan planet-planet lainnya. Tidaklah makhluk yang aku ciptakan ada di bawah, tidaklah makhluk yang aku ciptakan yang ada di atas, illa umamun, kecuali semuanya adalah umat. Amsalukum, sama seperti kalian. Jadi sama-sama ciptaan Allah. Ya, kata Allah, selain kamu yang di atas, yang di bawah sama kayak kamu, ciptaanku juga, kata Allah. Ma farratna, nah ini nih ya. Ma farratna, kata Allah, kami tidak alpa, tidak lupa, tidak khilaf, tidak terlewat fil kitab, di dalam Al-Qur'an. Jadi kalimat kitab yang ada alif lamnya di dalam Al-Qur'an, tafsirnya semuanya Al-Qur'an. Dalikal kitabu, yang dimaksud Al-Qur'an. Biar jelas ya, supaya tidak ada orang yang mencoba untuk membuat ternyata kitabnya umat Islam sama kitab kita, Alkitab juga. Sekali lagi, kata kitab
di dalam Al-Quran yang menggunakan alif lam itu namanya ma'rifat. Ma'rifat itu jelas, tafsirnya adalah yakni Al-Quran. Jadi tidak terlewat di dalam Al-Quran min syai', urusan sekecil apapun, sesepele apapun, sudah aku buatin aturannya. Jadi Allah itu membuat aturan untuk makhluk yang di bawah, untuk makhluk yang di atas. Sekecil apapun sudah aku buatin aturan, gak ada yang terlewat. Untuk apa aturan? Kalau orang yang rada-rada nakal ya, aturan itu untuk dilanggar, itu orang usil. Bukanlah aturan untuk ditaati. Buktinya kalau dilanggar diberi sanksi. Betul tidak Pak Haji? Ya. Jadi sekali lagi aturan untuk ditaati. Buktinya sekali lagi kalau ada yang melanggar aturan pasti diberi sanksi. Supaya apa ya? Supaya taat. Berarti memang aturan dibuat untuk menjadikan kita taat. Jadi Allah mengatakan, untuk semua ciptaanku yang di atas yang di bawah sudah aku buatin aturan dan tidak ada yang terlewat sekecil apapun. Lah kita aja di rumah suami istri bikin aturan berdua. Kalau sudah punya anak tambah 2, tambah 3, tambah 4. Punya aturan walau tidak tertulis. Betul Pak Haji? Ya, istrinya Pak Haji pergi dari jam 7 pulang jam 1 malam, enggak minta izin, enggak bilang-bilang. Begitu nyampe rumah Pak Haji tegur apa enggak? Iyalah, berarti kita punya aturan walau tidak tertulis. Kemana aja mah? Saya kan imam, pemimpin. Pergi dari jam 7 pulang jam 1 malam kok enggak bilang-bilang, enggak pamit, enggak minta izin. Ditegur pasti. Jelas? Supaya apa? Kita hidup dengan aturan supaya tertib. Matahari berjalan di relnya, bulan berjalan di relnya, makanya nggak pada tabrakan. Udah ada aturannya. Siapa yang ngatur? Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Rabbil Alamin itu artinya yang menciptakan, yang mengatur, yang memelihara, yang menjaga. Itu arti Rabb. Makanya apa? Aku menciptakan makhluk segini banyaknya, aku buatin aturan. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Ya, gelombang laut kejar mengejar, nggak pada tabrakan. Karena apa? Mereka bergerak sesuai aturan Allah. Ya, makanya kalau kita ngerenung, apalagi sambil melihat, menyaksikan jalan-jalan ke pantai, takjub kita. Melihat gelombang laut berdebur silih berganti itu takjub, kagum. Artinya apa? Ternyata aturan dibuat biar tertib. Ya, apa manfaat tertib? Indah. Ini yang disebut Islam rahmat untuk seluruh alam. Karena apa? Karena indah itu sifatnya universal. Siapapun suka. Agama apapun, suka apapun, etnis apapun, bahasa apapun, pasti mencintai keindahan. Ternyata indah baru akan kita dapati kalau kita hidupnya tertib. Dan sebagai seorang muslim sekali lagi harus yakin dengan firman Allah. Nggak ada urusan sekecil apapun, sesepele apapun, kecuali aku, Allah sudah membuatkan aturannya. Mari kita taat kepada aturan Allah. Saya kira gitu ya. Makanya tadi temanya adalah Islam pedoman hidup. Jamaah yang dirahmati Allah, ke kamar mandi, ke toilet, ke WC, ini kan urusan kecil, sepele.
urusan buang, ya toh, buang hajat besar atau kecil. Ternyata benar kata Allah, urusan sekecil itu ada aturannya. Melangkah kaki kiri pakai doa, beres keluar kaki kanan pakai doa. Urusan buang sepele sekali. Dan doa ini berlaku bukan hanya masuk WC. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari setan laki-laki maupun setan perempuan. Berlaku saat kita masuk ke tempat sampah. Dan masuk setiap tempat-tempat yang kotor, karena tempat-tempat yang kotor itu banyak setan. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Termasuk ke pasar loh, ke pasar. Ya. Pasar termasuk kotor Pak Ustadz. Kotor itu ada dua jenis. Kotor secara hissi, fisik, ada kotor maknawi. Maknanya secara mana? Ke mall kan bersih, kenapa disebut kotor? Itu kotor maknawi. Karena apa? Karena di tempat-tempat seperti itu banyak setan. Ke pasar, ke mall, ke pasar modern, jagain mata gimana Pak Haji? Kalau semua yang datang ke situ berpakaian menutup aurat, sebahagian besar justru pakaiannya seperti kurang bahan. Makanya masuk mall, masuk pasar, melangkah kaki kiri, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Jadi sekali lagi, ini urusan kecil, urusan sepele, ada petunjuknya. Tidur, ini juga urusan kecil, pribadi banget bahkan. Saat kita bekerja seharian, badan kita lelah, letih, terasa ngerentek, badan seperti tidak bertulang. Jangankan berjalan, dari diri ke duduk pun sepertinya berat, kayak gak ada tulangnya. Itu namanya ngerentek kalau pakai bahasa orang Jawa. Apa yang dibutuhkan saat badan kita seperti itu? Istirahat. Dan istirahat yang paling baik adalah tidur. Orang tidur ngapain? Diam. Subhanallah, benar kata ayat yang tadi. Orang mau diam, mau istirahat, ada petunjuknya. Wudu, sholat 2 rakaat, berbaring ke kanan menghadap kiblat, baca doa tidur. Belum rem, baca kalimat-kalimat thayyibah, baca sholawat sampai mata kita terpejam. Jamaah yang dirahmati Allah, ini urusan kecil, urusan pribadi, urusan sepele. Ternyata dalam Islam ada petunjuknya. Jangan lupa besok kita mau milih kepala desa, pilihlah calon yang taat agama. Coba aja deh, kita akan terdengar beberapa saudara kita yang ngomongnya minor, sumbang. Lah, urusan milih kepala desa mah nggak usah bawa-bawa agama. No. Mau muslim, mau non muslim, mau yang taat, mau nggak yang taat, nggak usah bawa-bawa agama. Jamaah yang dirahmati Allah, gedean mana urusan memilih kepala desa sama urusan ke WC? Kan lebih besar urusan milih kepala desa. Ke WC aja ada aturannya. Itu mananya? Lebih besar mana urusan milih kepala desa dengan urusan tidur? Lebih besar urusan kepala desa karena dia akan mengatur orang banyak. Tidur aja ada aturannya dalam agama. Paham jemaah? Apalagi kalau kita merenungi, meresapi, jangan bawa-bawa. Artinya jangan bawa-bawa itu artinya agama ditinggal. Kalau ke masjid jangan bawa HP. Ketahuan ada yang bawa handphone, ditegur sama pengurus. Loh, kok bawa handphone?
Bukannya sudah ada maklumat tuh tertulis, saya bawa tapi kan dimatiin, saya bawa tapi kan silent. Mau dimatiin, mau di silent itu tetap melanggar. Karena apa? Kan jelas jangan bawa. Artinya jangan bawa itu ditinggal. Jangan bawa-bawa urusan agama kalau kita lagi milih kepala desa. Kalau pas lagi di TPS kita mati, nggak bawa agama. Gimana Pak? Berarti kita mati dalam keadaan tidak Islam. Kok disambung-sambungin ke mati? Soalnya mati rahasia Allah. Mati itu hanya Allah yang tahu. Betul tidak? Nggak mesti tua dulu. Bisa aja yang muda dulu. Nggak mesti orang yang sakit dulu. Bisa aja yang sehat dulu. Bayangkan kalau kita lagi nggak bawa agama, alias agama sedang ditinggal, kita dicabut nyawa, gimana? Itulah sebabnya agama harus kita bawa spiritnya. Harus kita bawa kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada. Jangan pernah ditinggal-tinggal. Betul Pak Haji? Ya ini sekedar tamsil, contoh. Ya, sebulan lagi kita juga akan milih bukan kepala desa lagi. Pemimpin yang sekupnya lebih besar, lebih luas. Sekali lagi, jadikan agama minhajul hayat, pedoman hidup yang mengatur segala aspek kehidupan kita tak terkecuali. Ya, mudah-mudahan ini jadi spirit. Kalau ada orang yang bilang, waduh, tiap milih lurah, tiap milih kepala desa, ada aja ya kelompok-kelompok atau perorangan yang primordial, bahasanya kan begitu. Ya. Ya nggak ada masalah, karena yang ngomong primordial juga sama primordial. Ya, jadi kita jangan sampai terstigma terus menerus. Apa stigma yang dirasakan oleh kita kaum muslimin secara khusus dan anak bangsa secara umum? 350 tahun dijajah Belanda. Tiga tahun setengah Jepang yang kualitasnya hampir mirip dengan 350 tahun. Maknanya dijajah itu apa? Jadi budak. Namanya dijajah, jadi budak. Bayangin kita dijajah, jadi dijadiin budak selama 3 abad setengah. Disuruh kerja paksa, dikasih makan ala kadarnya, dibayar kagak. Itulah rodi, kerja rodi. Sedihnya jadi budak di rumah sendiri, Masya Allah, 350 tahun. Nanceplah di sini. Apa stigma? Para tuan, tanda petik, kepada kita budak, juga tanda petik. Bangsa Indonesia yang mayoritas Islam, ingat ya, masalah politik, masalah kekuasaan biar kami. Kalian mah di masjid, di musola, di majelis taklim ngaji aja, doa, zikir, sholawat, tahlil. Karena apa? Ini stigmanya. Politik itu, kekuasaan itu kotor, kekuasaan itu jahat, kekuasaan itu najis. Nah, ini stigmanya. Kotor, jahat, najis. Sebagai orang yang beriman, mendengar kata kotor, jahat, najis, mendekat apa menjauh? Menjauhlah. Ini harus dilempengin, harus diluruskan. Jangan sampai stigma itu nempel terus.
Yang namanya politik, di mana politik itu adalah jalan menuju kekuasaan, itu kayak pisau, kayak golok, kayak senjata, benda mati. Tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan madarat. Sekali lagi, yang namanya pisau, yang namanya politik kayak pisau, kayak golok, kayak senjata, benda mati. Kalau dibiarkan, nggak ada yang ngambil, nggak ada yang megang. Memberikan manfaat? Enggak. Memberikan madarat? Enggak juga. Jadi tergantung pisau ini, golok ini, siapa yang megang. Kalau yang megang penjahat, iyalah digunakan untuk ngebacok, untuk nusuk, untuk membunuh. Tapi kalau yang megang pisau ini emak-emak, istri kita, ibu-ibu kita, chef, ahli masak, bawang, buncis, cabai, kentang, wortel, daging, kan butuh golok, butuh pisau. Jika pisau itu berada di tangan orang yang baik, insya Allah akan berguna untuk melakukan kebaikan. Ya, makanya karena 3 hal itu, politik jahat, kotor, najis. Kita umat Islam kalau bicara suksesi, lihat, ada yang malu, ada yang minder, ada yang nggak percaya diri, ada yang benci, ada yang takut. Ini semua harus dihilangin. Di majelis taklim jangan ngomongin politik. Di masjid mah jangan bawa-bawa politik. Sama, ya, urusan politik jangan bawa-bawa agama. Karena apa? Terstigma itu tadi. Ternyata urusan kekuasaan itu adalah bagian dari agama. Jadi Allah yang nyuruh kita, agama jangan pernah kamu tinggalkan. Kemanapun kamu pergi, dimanapun kamu berada, agama harus menjadi spirit, menjadi motivasi, menjadi acuan bagi setiap ucapan kita, langkah kita, perbuatan kita, agar semuanya bernilai ibadah. Ikrarnya sudah benar. Semua kita tiap hari ikrar. Surah 6 ayat 162, Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ibadahku, solatku, hidup dan matiku, aku rela diatur oleh Allah. Mati aja kita rela diatur oleh Allah. Bagaimana urusan hidup? Kalau urusan mati cuma 4. Mandikan, kafankan, sholatkan, kubur, selesai. Urusan hidup banyak banget. Kita udah ikrar, udah janji, ya Allah, urusan mati aja saya rela diatur dengan aturanmu. Bagaimana urusan hidup yang jauh lebih kompleks, yang jauh lebih besar, ya harus rela. Ya, oleh karena kita umat Islam udah saatnya ngomongin kekuasaan, ngomongin politik dimanapun, seperti halnya kita sedang belajar fikih sholat, fikih puasa, fikih zakat, fikih jenazah. Nah, hari ini, pagi ini kita belajar fiqhus siyasah, fikih ngurus negara, strategi siasat yang artinya politik. Politik itu strategi. Saya pelatih bola, Anda pelatih bola, kepengin menang aja harus punya strategi. 2-4-2-1, ya, atau 1-4-4-1 begitu. Jelas tidak? 11 orang ngatur 11 orang biar menang aja, harus punya siasat, harus punya politik, harus punya strategi. Kita bukan ngatur 11 orang, ya, kita akan mengatur umat manusia. Ya jelaslah, pasti ada strateginya. Jelas ya mah? Makanya jangan sampai kita terbawa alur pemikiran-pemikiran sekuler. Islam yes, syariat Islam no. Saya muslim tapi nggak mau dengan aturan Islam. Islam yes, syariat Islam no. Itu sama dengan Tuhanku Allah, tapi saya tidak mau diatur Allah. Aneh. Pak RT Anwar nih lapor,
istri saya, ini 4 anak saya. Saya beli rumah nih di sini, bermaksud mau tinggal memukim di sini. Karena itu saya kepala keluarga melaporkan diri ya kepada Bapak RT selaku pimpinan di sini. Pak RT-nya Anda. Terima kasih Pak Anwar sudah lapor. Laporan saya terima. Saya ketua RT sekali lagi mewakili 46 kakak. Jadi kalau mau bikin RT minimal 46 kakak. Saya mewakili 46 kakak sebagai ketua warga di sini menerima laporan Pak Anwar. Semoga Pak Anwar sekeluarga betah di sini dan bisa menjadi warga yang baik. Oh iya Pak Anwar, kata Bapak selaku RT. Ya, di tempat kami, di lingkungan kami ada aturan nih. Ya, saya jelaskan ya aturan atau tata tertib yang berlaku di wilayah ini supaya Pak Anwar sekeluarga bisa menjadi warga yang baik. Pertama, ada kegiatan ronda. Kalau dengan alasan nggak bisa ikut ronda, maka bisa diganti dengan uang misalnya ya 20.000. Di tempat kami ada kerja bakti. Kalau misalnya Pak Anwar sedang sakit atau sibuk karena sesuatu nggak bisa kerja bakti, Pak Anwar harus berkontribusi dengan apa kek, ngasih kopi Pak, ngasih makanan ringan. Ya, di tempat kami ada bayar sampah tiap bulan Pak Anwar. Ada iuran security, ada iuran makam, dan iuran-iuran insidental, Isra Mi'raj, Maulid Nabi, 17 Agustus dan lain-lain. Ini semua aturan saya sampaikan ke Pak Anwar supaya Pak Anwar juga bisa mengikuti dan taat aturan ini. Kata Anda sebagai RT. Apa kata saya? Pak RT, maaf, saya mau tinggal di sini, Mang. Udah beli rumah. Tapi saya tidak mau mengikuti aturan-aturan itu. Kira-kira apa yang Bapak katakan ke saya? Mau halus, mau kenceng, mau galak, saya kira mananya sama. Kalau begitu Pak Anwar silakan pindah aja ke tempat lain yang mungkin nggak ada aturannya. Begitu, jelas kan? Iyalah. Mau tinggal di lingkungan RT di sini, tapi nggak mau ngikutin aturan yang berlaku, usirlah. Kalau saya RT, saya usir Pak. Kenapa? Ini akan jadi masalah nih orang. Kenapa nggak mau taat aturan? Pemicu buat yang 46 kakak lainnya. Yang 46 kakak taat, nggak taat, akan jadi pemicu nggak beres. Saya usir tuh. Allah juga sama sebenarnya mengatakan seperti yang tadi, ini langit-langitku, ini bumi-bumiku. Kamu tidak mau diatur dengan aturanku, silakan keluar dari bumi ini. Klimaknya nanti di akhirat, kalau kita nggak taat aturan Allah, diusir dari surga. Kalau sekarang kita diusir dari RT ini, mungkin masih ada RT yang lain. Tapi kalau kita tidak taat aturan Allah dan kelak diusir oleh Allah dari surga, maka hanya ada satu tempat penggantinya, neraka. Gimana dong? Ya sudah, abaikan orang yang menyebut kita primordial, apalah gitu, minor. Yang jelas sebagai seorang muslim, dalam urusan dunia, dalam urusan agama, dalam urusan akhirat, Islam selalu memberikan pencerahan buat kita. Jelas sama? Jadi kita jangan gagal paham terus. Ya, jangan sampai muslim tapi berkata yang kayak tadi. Itulah liberal, sekuler. Islam yes, syariat Islam no. Aku mau jadi orang muslim tapi nggak mau dengan aturan Islam. Kan aneh. Aturan Islam semuanya Al-Quran. Menolak satu ayat saja bisa mengeluarkan kita dari keislaman kita. Bagaimana menolak syariat Allah? Syariat Allah itu Al-Quranul Karim. Silahkan ditelusuri madhab apapun, ya, mengingkari, kufur, tidak percaya satu ayat saja dari ayat Al-Quran, itu sudah cukup mengeluarkan kita dari keislaman kita, alias kita murtad. Lah kalau kita menolak syariat Allah yang isinya Al-Quran, naudzubillah min dzalik, takutlah. Jadi sekali lagi jemaah yang dirahmati Allah, ya semoga kita menjadi orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Insya Allah
tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tidak ada yang perlu dicemaskan, tidak ada yang perlu ditakuti ketika yang jadi pemimpin adalah kaum muslimin, umat Islam, orang Islam. Karena apa? Lihat aja ketika Rasulullah kepala negara di Madinah, Yahudi banyak, Nasrani banyak, semua terayomi mendapat hak dan kewajiban yang sama secara ketatanegaraan. Tapi urusan agama, Rasulullah juga mengatakan, ya udah, lakum dinukum waliyadin. Ketatanegaraan, yang Islam ada giliran ronda, yang Nasrani Yahudi juga ada ronda. Kalau seorang muslim giliran ronda kena denda, yang non muslim gak ronda juga kena denda. Jadi sama. Yang muslim melanggar aturan disanksi, yang non muslim melanggar juga disanksi, sama. Makanya mari kita tunjukkan kepada orang-orang di luar kita, kalau yang jadi pemimpin orang muslim gak ada yang perlu Anda takutkan, Anda cemasi, Anda khawatirkan. Sekali lagi, karena misi ajaran Islam adalah rahmat untuk semesta alam. Bukan hanya untuk manusia, binatang aja harus mendapat rahmat dari kita. Ya, lubang, ada lubang, kebelet pipis, nggak boleh kencing di lubang. Masya Allah, adab dalam Islam. Karena tidak menutup kemungkinan di lubang itu ada makhluk yang sedang istirahat, entah semut, entah ular. Artinya apa? Ganggu binatang aja nggak boleh, apalagi ganggu manusia. Menyakiti binatang nggak boleh, apalagi menyakiti manusia. Ada hadis, dakhalat imra'atun annar fi hirratin. Seorang perempuan dimasukkan ke neraka gara-gara seekor kucing. Ya Rasul, sepele banget, dia sholat apa enggak? Sholat rajin, puasa rajin, haji udah, taat kepada Allah. Kenapa itu kucing? Habasadha walam tut'imha, disekap nggak dikasih makan, mati. Padahal kalau kita nggak mau ngasih makan, nggak usah disekap, dia bisa nyari makan sendiri, nangkepin cicak, makan tikus. Ini udah disekap, nggak dikasih makan, mati. Gara-gara kucing ini dia kelak dimasukin ke neraka. Jamaah, mendolimi binatang, kata Rasulullah, bisa menjadi penyebab masuk neraka. Bagaimana kita berbuat dolim kepada manusia, agama apapun, etnis apapun? Jelas tidak? Makanya sekali lagi, Islam adalah rahmatan lil alamin. Alamin adalah selain Allah. Jadi rahmat Islam bukan hanya dirasakan oleh orang-orang yang beriman, tapi dirasakan oleh semua manusia, bahkan binatang sekalipun. Ya, jadi kalau kita sekarang sudah paham politik adalah benda mati, seperti pisau, seperti golok, seperti senjata, tergantung di tangan siapa. Jadi netral, ya. Jadi bahasa politik kekuasaan jadi jernih gitu kita memahaminya. Nah sekarang kalau kita melihat pisau, melihat golok di tangan orang yang jahat dan terus menerus dilakukan untuk melakukan kejahatan, apa yang kita lakukan? Nonton. Biarin aja deh, yang penting bukan saya yang ditusuk. Biarin aja deh, yang penting bukan saya yang dibacok. Ini namanya orang cari aman. Sekarang orang lain yang ditusuk, yang dibacok, nanti gilirannya kamu juga dibacok. Jangan nonton. Ngemis, serahin dong pisaunya ke saya. Penjahat megang golok, megang pisau untuk melakukan kejahatan, terus kita ngemis. Serahin pisaunya dong, serahin goloknya dong. Dikasih apa enggak? Enggak bakal apa. Terus gimana dong? Ambil. Pakai bahasa yang lebih ekstrim, merebut. Caranya gimana? Nunggu momen yang pas untuk bisa ngambil. 9 Desember itu momen yang pas untuk mengambil itu. Sah secara agama, sah secara konstitusional. Gitu Pak. Ya, jadi kita ingin pisau itu berada di tangan-tangan orang-orang yang soleh, di tangan orang-orang yang baik, biar dilakukan untuk melakukan hal-hal yang baik. Ya,
Saya hanya mengingatkan ya kepada kita segenap kaum muslimin warga Depok, mudah-mudahan tanggal 9 Desember nanti tidak ada yang golput, tidak ada yang apatis, tidak ada yang masa bodoh. Sekali lagi, ini adalah tanggung jawab kita, tanggung jawab moral ya. Mudah-mudahan kalau kita punya pemimpin yang taat agama, maka pemimpin itu insya Allah mencintai kita, mencintai para pemimpin kita, ulama kita, habaib kita, para ustadz kita, dan mencintai agama kita. Otomatis kalau yang mencintai kita, para ulama kita, para habaib kita, mencintai agama kita, kalau ada di antara umat Islam, apalagi para pemimpinnya dinista, maka pemimpin yang mencintai Allah dan Rasulnya juga akan melakukan pembelaan, tidak membiarkan ya. Jadi sekali lagi, kita dalam beraktivitas apapun selalu menjadikan agama urutan paling tinggi. Kenapa? Kalau sudah urusan agama didahulukan, insya Allah nanti urusan keduniaannya ngintilin. Tapi kalau sekarang diajak suksesi wanipiro, nah ya, dunia belum tentu dapat, agama kita terancam gitu ya. Makanya dahulukan agama, dahulukan Allah, dahulukan Rasul, insya Allah urusan-urusan keduniaan pasti akan mengikutinya. Jamaah yang dirahmati Allah, demikian kaji kita di pagi hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Sampai ketemu lagi bulan Desember nanti ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akhiri dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Enggak Pak Haji, assalamualaikum.